Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa wajah, berkait hati, bersambung rasa, berlimpah doa. Mudah-mudahan yang dalam keadaan kesulitan dimudahkan oleh Allah SWT, yang dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Allah SWT, yang hilang dipertemukan, yang putus disambungkan, bahkan yang konflik keluarga diutuhkan kembali menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya hari ini kita doakan kepada saudara-saudara kita yang punya usahanya lancar dan berkah, panjang umur dan berkah. Juga kita semuanya, teman-teman semuanya kita doakan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT, Allah telah berfirman di dalam surah An-Nisa, yakni surah keempat ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah kamu dengan pasangan suami istri dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ini bukan sekedar baik, tetapi ma'ruf ini mempunyai makna, mempunyai sikap yang baik. Gak gampang marah, gak gampang emosi, itulah ma'ruf. Fa'in karihtumuhunna, jika kamu gak suka sama pasangan kamu. Jadi memang dalam perjalanan rumah tangga kadang pasangan kita gak suka dengan kita. Ada seorang suami kadang gak suka sama istrinya, yang mungkin sebel. Begitu juga ada seorang istri gak suka sama suaminya, suka gitu. Maka kata Allah, bersabarlah. Kalimatnya bersabarlah, nggak langsung cerai, karena cerai itu tidak menyelesaikan masalah, namun tambah masalah. Fa'asa antakrahu syai'a, sebab boleh jadi hari ini kamu nggak suka dengan pasangan kamu sebel dengan pasangan kamu. Boleh jadi Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Masih banyak kelebihan, masih banyak kebaikan-kebaikan terhadap pasangan kita. Maka tidak boleh kita langsung cerai, maka bersabar. Dalam surah Al-Baqarah itu surah kedua, ayat 237 dijelaskan oleh Allah, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Jadi sang istri punya kekurangan, suami juga punya kekurangan. Tapi kita tidak boleh melihat kekurangannya. Yang kita lihat adalah kebaikannya. Ini yang harus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang dalam rumah tangga mustahil tidak ada masalah. Dalam rumah tangga itu mustahil tidak ada masalah. Mustahil. Kenapa mustahil? Kebayang nggak? Dilahirkan di rahim yang berbeda, dibesarkan di lingkungan yang berbeda, sifatnya juga berbeda, pendidikannya berbeda. Mau disatukan? Mustahil. Karena sama itu awal mulanya dari berbeda, kemudian adaptasi baru nyambung. Nah, bagaimana caranya supaya sakinah? Nah, sakinah itu setelah merintangi masalah baru disebut sakinah. Misalnya pohon punya dahan pohon itu ketika kena angin dia bergoyang. Tapi dahan pohon itu baru tenang ketika angin itu hilang. Kapal ada ombaknya, ombak yang besar, kapal itu akan bergoyang dan sampai kepada tujuan, itulah ombak tersebut. Maka kapal itu baru tenang ketika ombak itu tidak ada. Maka sakinah, baru dikatakan sakinah setelah merintangi masalah tersebut. Oleh sebab itu mustahil rumah tangga tidak punya masalah. Maka ketika kita ada masalah, kita harus lebih dekat dengan Allah. Jangan langsung cerai. Makanya teladan kita bukan artis. Artis itu kan kawin cerai. Walaupun tidak semuanya artis, tapi umumnya begitu. Maka hari ini kita harus lebih dekat dengan Allah. Saling menyayangi, saling mencintai, saling menghormati. Tidak boleh menghina, apalagi menyebarluaskan aib kekurangan pasangan suami istri. Ini tidak dibenarkan dalam agama. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu adalah pakaian bagi mereka, mereka adalah pakaian bagi kamu.
Begitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Maka hari ini kita yakin pasti bisa belajar dalam rumah tangga. Karena memang tidak ada pakar dalam rumah tangga, itu nggak ada. Ya, semuanya itu belajar. Baik yang menikah baru kemarin juga belajar, atau yang sudah menikah kurang lebih 50 tahun, ya, tapi tetap juga belajar. Belajar dalam hal mengerti tentang pasangan kita. Kadang kita nggak mengerti tentang keinginan pasangan kita, maka kita harus belajar dan belajar. Itu yang harus adaptasi baru nyambung. Maka hari ini kita yakin pasti bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga. Harus lebih dekat dengan Allah. Hamparkan sejedah, sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke orang pintar, jangan bikin masalah. Harus kita lebih dekat dengan Allah. Dan ini diajarkan oleh Nabi kita, yakni Nabi Yakub alaihissalam ketika punya masalah. Sungguhnya hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Begitu kata Nabi Yakub alaihissalam. Dan doanya Nabi Yakub, ngadunya Nabi Yakub tadi diabadikan oleh Allah dalam surah 12 ayat 86. Innama asku basi wa husni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Maka hari ini selesaikanlah masalah dalam rumah tangga dengan cool, dengan kepala yang dingin dan lebih dekat dengan Allah. Kita yakin pasti bisa menjadi pasangan suami istri yang saling mencintai di kala dekat, saling menjaga kehormatan di kala jauh, dan saling menghibur di kala duka, dan saling mengingatkan di kala bahagia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.